Hai, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman akan menjelaskan mengenai how to get biggest opportunity in capital market. Capital market atau pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau masyarakat sebagai pihak yang memiliki dana. Di Indonesia setidaknya terdapat 3 produk pasar modal yang cukup umum dikenal oleh masyarakat. Di antaranya ada obligasi, reksadana, dan juga saham. Jadi, reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh seorang manajer investasi yang sudah berpengalaman. Kumpulan dana dari investor tersebut akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai portofolio, diantaranya pasar uang, pendapatan tetap atau obligasi, saham, dan juga campuran. Reksadana pasar uang. Ciri utama dari reksadana pasar uang yaitu investasi yang dikelola adalah efek bersifat utang atau obligasi. Reksadana jenis ini jatuh temponya kurang dari 1 tahun, memberikan imbal hasil bersih rata-rata sekitar 7% per tahun. Reksadana pendapatan tetap. Bentuk investasinya minimal 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat utang atau obligasi. Tingkat risiko dan imbal hasilnya lebih besar daripada reksadana pasar uang. Reksadana saham. Pada reksadana saham ini, investasi yang dikelola sekitar 80% atau lebih dan berupa efek ekuitas atau saham. Tingkat imbal hasil dan risikonya merupakan yang paling tinggi dibanding dengan reksadana lainnya. Reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana yang mengelola efek bersifat utang atau obligasi dan efek bersifat ekuitas atau saham. Reksadana campuran ini memiliki tingkat risiko dan imbal hasil setingkat di atas reksadana pendapatan tetap, namun lebih rendah daripada reksadana saham atau investasi saham secara langsung. Bagaimana sih cara yang tepat untuk memaksimalkan peluang agar menghasilkan laba yang maksimal di reksadana? Cek isi investasi atau portofolio reksadana tersebut, baik produk pasar uang, surat utang, maupun saham. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah memberikan salah satu contoh portofolio dari reksadana saham. Nah, dalam portofolio tersebut, kita dapat melihat manajer investasi mengalokasikan dana dari reksadana tersebut ke dalam beberapa saham yang sudah tercatatkan dalam portofolio tersebut. Cek kinerja yang dihasilkan pada masa lalu. Sebaiknya cek pertumbuhan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Cek juga kinerjanya di masa-masa sulit seperti pada tahun 2008. Pada 2008 hampir mustahil ada reksadana yang meraup profit. Namun dalam posisi rugi pada saat itu, cek reksadana mana yang paling cepat pulih. Itu adalah reksadana yang paling sehat. Bandingkanlah prestasi masa lalu terhadap reksadana sejenis, misalnya reksadana yang berbasis komoditi dengan reksadana berbasis komoditi lainnya. Dan juga bandingkanlah dengan pertumbuhan IHSG. Reksadana yang baik memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan IHSG. Pilihlah reksadana yang memiliki tingkat dana kelolaan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat dana kelolaan tersebut, maka semakin baik pula reksadananya. Karena hal ini menunjukkan tingkat bonafiditas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap reksadana tersebut. Selanjutnya, obligasi merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Sebelumnya, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang atau surat peminjaman dana yang isinya berupa janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang itu pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan atau oleh negara. Berbeda dengan investasi saham, instrumen obligasi tidak mempunyai kepemilikan. Keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan apabila memiliki obligasi? Yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan yield atau imbal hasil dari bunga atas dana yang kita putuskan, yang besarnya tergantung kesepakatan. Lalu, kita juga akan mendapatkan keuntungan capital gain dari transaksi penjualan obligasi di pasar sekunder. Dan yang terakhir, surat utang ini bisa juga loh dijadikan sebagai jaminan atau agunan kalau kita ingin mengambil pinjaman ke bank maupun beli saham di bursa. Setiap investasi, termasuk obligasi, pastinya memiliki resiko. Namun, pada instrumen obligasi ini, risikonya terbilang rendah dan termasuk investasi yang sangat aman. Seperti halnya obligasi negara yang sudah terjamin dan tercantum di dalam undang-undang. Namun, tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada suku bunga BI. Ketika suku bunga naik, harga obligasi akan turun, demikian sebaliknya. Selain itu, meski termasuk sebagai investasi yang aman, obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang atau default risk, misalnya karena bangkrut. Lalu, bagaimana sih caranya agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan meraih lebih banyak keuntungan dari obligasi ini? Yang pertama, kita harus memilih waktu yang tepat untuk bertransaksi, agar kapital gain yang didapatkan juga akan semakin besar. Lalu, melakukan strategi buy and hold.
yaitu pembeli harus bisa menahan obligasi yang sudah dibeli sampai jatuh tempo. Selanjutnya, mengikuti rate suku bunga BI karena perubahan suku bunga biasanya juga akan berpengaruh terhadap imbal hasil atau yield. Memilih penerbit yang terpercaya dengan memanfaatkan informasi pemeringkatan obligasi dari lembaga pemerikat efek untuk mengukur risiko investasi. Lalu membagi modal kepada aset lain seperti saham, emas, properti yang mampu mencegah kegagalan besar yang mungkin akan terjadi. Yang terakhir, kamu dapat melakukan analisis secara menyeluruh baik teknikal untuk dapat mengimbangi pergerakan arus informasi yang semakin cepat berfluktuatif maupun analisis fundamental pada kinerja laporan keuangan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Dan salah satu yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah saham. Apa sih saham itu? Saham adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham, kita juga bisa hadir dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, dan habis itu kita bakal dapat dividen. Nah, satuan yang dipakai di saham itu adalah lot, dan satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, sekarang kita akan bahas keuntungan dari memiliki saham. Yang pertama itu ada mendapatkan dividen. Dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Lalu ada risiko memiliki saham. Yang pertama itu tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua ada capital loss. Nah, hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki itu lebih rendah daripada harga beli. Lalu, gimana sih cara yang bisa kita raih untuk memaksimalkan untung di saham itu? Nah, yang pertama, kita itu harus punya pengetahuan cara membeli saham yang bagus. Yang kedua, ada dengan manajemen modal. Nah, tentunya untuk meraih profit itu kita harus bisa menjaga modal supaya modal kita tidak habis begitu saja. Nah, tentu saja nih manajemen modal ini diperlukan. Nah, investasi saham ini emang bisa ngasih keuntungan yang besar, tapi di sisi lain juga punya risiko yang gak kalah menakutkan. Tapi perlu diingat nih, semua jenis investasi itu pasti memiliki resiko. Namun, seperti perkataan dari Warren Buffett, yaitu risk comes from not knowing what you are doing, atau resiko datang ketika kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Thank you guys.